Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mawikantioso dari kelas 11 MIPA 3 absen 23. Di sini saya akan menjawab beberapa soal secara lisan, yaitu soal yang pertama adalah, menurut kamu apa yang membedakan bentuk antar jaringan epitel? Menurut saya, yang membedakan bentuk antar jaringan epitel adalah jumlah lapisan sel dan bentuk sel yang menyusunnya. Jaringan epitel sederhana memiliki satu lapisan saja, sedangkan jaringan epitel bertingkat memiliki dua atau lebih lapisan sel yang ditumpuk satu sama lain. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 adalah, apa saja fungsi dari jaringan ikat dan apa fungsinya bagi tubuh? Fungsi jaringan ikat adalah sebagai jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu ke jaringan yang lain. Selain itu, fungsi jaringan ikat yaitu melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain, melindungi dan memberi struktur pada organ, menyokong atau menunjang organ, membentuk darah dan limfa, menyimpan lemak, serta mengisi rongga pada organ-organ. Tiga adalah, sebutkan jenis-jenis jaringan ikat. Jenis jaringan ikat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat tunggal. Jaringan ikat padat dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan padat elastis. Yang kedua adalah jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan retikuler dan jaringan adiposa. Yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat tulang rawan dan jaringan ikat tulang keras. Yang terakhir adalah jaringan ikat penghubung. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 adalah, apa yang membedakan antara berbagai jenis jaringan ikat? Yang membedakan antara berbagai jenis jaringan ikat adalah komponen penyusun jaringan ikat tersebut. Komponen jaringan ikat terdiri dari sel, serabut, dan zat dasar. Jaringan ikat memiliki penyusun yang berbeda-beda sehingga memiliki jenis yang berbeda pula. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 adalah, apa saja yang termasuk jaringan otot? Coba kamu sebutkan dan jelaskan perbedaan antar jaringan tersebut. Yang termasuk jaringan otot adalah jaringan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang membedakan dari ketiga otot tersebut adalah, yaitu yang pertama adalah bentuk. Otot polos memiliki bentuk yaitu gelondong dan ujungnya runcing. Otot lurik memiliki bentuk panjang dan silinder, dan otot jantung memiliki bentuk panjang, silinder, dan bercabang. Selanjutnya yaitu jumlah inti sel. Pada otot polos memiliki 1 inti sel, sedangkan otot lurik dan jantung memiliki banyak inti sel. Selanjutnya yaitu letak inti sel. Otot polos memiliki inti sel yaitu berada di tengah, otot lurik berada di tepi sel, dan otot jantung berada di tengah. Selanjutnya yaitu cara kerja. Pada otot polos, cara kerja tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran, dan otot jantung tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Selanjutnya adalah kontraksi. Pada otot polos, berkontraksi secara lambat, tidak teratur, dan cepat lelah. Pada otot lurik, cara kontraksi cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Dan pada jantung, teratur dan tidak cepat lelah. Selanjutnya yaitu letak. Otot polos terletak pada saluran pencernaan, lensa mata, pembuluh darah, dan saluran uterus. Otot lurik berada pada seluruh bagian besar rangka tubuh, dan otot jantung berada di jantung. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang kamu ketahui berkenaan dengan jaringan saraf pada tubuh dan manfaatnya?
Jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan dari luar tubuh menuju saraf pusat. Manfaatnya adalah memberi rangsangan pada tubuh. Misalnya saat kita menyentuh duri mawar yang tajam, kita bisa merasakan kesakitan. Atau pada saat kita mencium bau yang menyengat, sehingga tubuh kita memberikan rangsangan berupa menutup hidung ataupun menjauh dari tempat tersebut. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.